Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Saya cukup terkejut dengan HP ini, yaitu Poco M4 Pro. Karena harga HP ini di bulan Agustus 2022 naik harganya. Ini menjadi salah satu hal yang unik. Ibarat kata HP layaknya investasi. Awal pertama kali rilis di bulan Maret 2022, harga dari HP ini buat varian terendah yaitu 6/128 dibanderol dengan harga 2,9 jutaan aja. Namun sekarang di bulan Agustus 2022, setelah saya cek melalui website mereka, harganya itu naik hingga 3,3 jutaan untuk varian terendah. Dan untuk varian tertingginya yaitu 8/256 dibanderol dengan harga 3,5 jutaan. Wah, gile bukan? Harganya naik sampai 400.000 dalam kurun waktu 3 bulan aja. Sebenarnya kasus kayak gini nggak terjadi di Poco M4 aja. Di Poco lain pun seperti X3 Pro yang naiknya sampai 1 juta, bahkan Poco F3 yang naiknya itu sampai 500.000, dan Poco-Poco lainnya mungkin ya guys ya, yang harganya juga ada peningkatan kenaikan. Sebenarnya apa sih yang membuat HP ini tuh harganya naik sampai 400.000? Apakah brand HP Poco bisa dijadikan sebagai alat investasi yang menarik? Jadi ada beberapa faktor yang membuat harga HP Poco itu naik, terutama dari segi spesifikasinya nih. Spesifikasi yang ditawarkan dari Poco M4 bisa dibilang bagus juga nih buat HP sekelas mid-range yang ada di pasaran untuk saat ini. Contohnya dari segi layarnya. Layar dari HP ini memiliki diagonal sebesar 6,43 inch dengan menggunakan panel AMOLED. Sebenarnya banyak juga sih ya HP yang di pasaran yang menggunakan panel AMOLED di rentan harga yang sama juga. Namun HP ini nggak cuma menang dari panelnya aja, di refresh rate-nya pun juga di sini udah ada tingkatan, yaitu menjadi 90 Hz. Ya kalau kita lihat di pasaran kan banyak banget tuh brand-brand lain yang masih stuck di 60 Hz aja. Kebutuhan sejauh ini saya pakai dari layarnya HP ini kerasa nyaman, tidak ada isu ataupun hal yang tidak diinginkan seperti delay touch, ghost touch ataupun yang lainnya. Oke banget lah layar dari Poco M4 Pro ini, apalagi ditambah dengan brightness-nya yang bisa di-push hingga 700 nits, jadi masih terasa terang kalau kita pakai buat di outdoor. Proteksinya sendiri di sini udah pakai Corning Gorilla Glass seri 3 ya, dimana udah standar banget buat HP sekelas 2 jutaan. 2 jutaan, 3 jutaan lebih tepatnya. Udah naik soalnya. Gak cuma dari segi layarnya aja yang menarik, dari segi performa pun juga oke banget kok. Dan bagian performa ini pasti identik dengan yang namanya SoC. Ada kemungkinan besar nih SoC ini menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga dari sebuah smartphone. Yang dimana kita tahu sendirilah bahwa belakangan ini Taiwan dan Cina sedang berperang dingin, yang mengakibatkan produksi sebuah chipset akan terganggu. Hal ini juga nggak terjadi cuma di SoC smartphone aja, tapi di lini lain seperti penggunaan buat chip VGA, chip buat mobil ataupun yang lainnya, itu juga bakalan terganggu. So ini menjadi faktor utama mengapa HP ini harganya itu naik ya guys ya. Sebenarnya nggak HP ini doang sih, HP-HP lain juga kalau kita lihat di pasaran harganya juga naik 200-300 ribu. Yap, kita balik lagi. Buat masalah SoC sendiri ya, HP ini tuh pakai MediaTek Helio G96, yang dimana memang SoC ini bukan SoC 5G, tapi sejujurnya SoC ini hampir sekelas dengan SoC Dimensity 700 series. Bedanya ini nggak ada teknologi 5G aja gitu loh. Namun menurut saya pribadi, tanpa adanya 5G itu tidak masalah, apalagi performa yang diberikan udah mempenghuni banget nih HP. Main game sekelas Genshin Impact dengan settingan LOS 60 fps itu berjalan cukup lancar lah ya, mendapatkan FPS di angka 30-45an fps. Kalau misalnya frame drop bisa sampai 20 fps kalau misalkan lagi suhunya udah nggak kekontrol. Main game PUBG Mobile, settingan mentoknya di sini mendapatkan di settingan Smooth Ultra, sama seperti Dimensity 700 5G juga ya guys ya, yang mentok di settingan Smooth Ultra. Belum bisa unlock ke settingan Smooth Extreme. Dan FPS yang didapat di sini stabil di angka 40 fps. Nah, terus juga untuk masalah temperaturnya bisa dikatakan Helio G96 ini tidak terlalu overheating seperti di Helio G95. Memang sih ya, Helio G96 ini adalah versi upgrade dari Helio G95. Jadi akan jauh lebih efisiensi dari segi performa dan juga dari segi daya yang dikeluarkan. Hal ini juga dibantu yang pastinya dengan dimensi dari HP ini ya guys ya, yang cukup lumayan besar. Tapi saat digenggam tidak terlalu bulky dan berat kok guys. Masih terasa nyaman buat genggam HP ini tanpa menggunakan soft case. By the way, HP ini juga udah memiliki sertifikat IP53 yang tahan debu. Memang sih ya tahan debu, tapi tidak tahan ciplakan tangan saat kita genggam. Oh ya, untuk bagian belakangnya ini di sini glossy ya by the way, untuk yang warna hitam, khusus yang warna hitam doang.
tapi warna biru dan warna kuning bagian belakangnya itu doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Saran saya kalau misalkan pengen ngambil Poco M4 Pro, mendingan ambil warna kuning atau enggak warna biru aja. Tapi semuanya itu balik ke selera kalian ya. Untuk kelengkapan port HP ini bisa dikatakan lengkap banget nih, tidak ada bagian yang absen. Dual stereo speaker juga hadir di HP ini yang suaranya itu ciamik banget karena buat speakernya itu ditaruh di bagian atas bukan di bagian earbudsnya. Jadi cukup lumayan balance kualitas speaker atas bawah ini. Yang cukup unik dari HP ini tuh ada frame kamera yang dimana masih mempertahankan desain kayak topeng Power Rangers ataupun Among Us. Ya, Among Us atau Power Ranger ya. Ya pokoknya itulah ya. Dengan dibarengin konfigurasi triple kamera, kamera utamanya sendiri beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Dan hasilnya gimana? Bisa dikatakan Poco M4 Pro ini cukup bagus nih. Saya cukup apresiasi dengan hasil foto yang diberikan dari HP ini. Dari segi warnanya kelihatan hidup dan tidak pucat. Detailnya juga kelihatan tajam karena resolusi yang besar yaitu 64 megapiksel. Dynamic range-nya juga kelihatan luas, jadi bisa memberikan hasil foto dengan cukup baik. Terutama bisa memisahkan antara bagian gelap dan terangnya juga ya guys ya. Untuk kondisi gelap pun juga alias kondisi malam, di sini bisa menghasilkan foto yang cukup lumayan oke ketika kita menggunakan mode night mode-nya alias mode malam. Tapi kekurangannya image processing HP ini agak sedikit lumayan lama. Yap, jadi kalian harus bersabar sih ya. Oh ya, kapasitas baterai HP ini udah 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Baterai HP ini bisa bertahan hingga 1 harian penuh dalam penggunaan normal seperti ngegame tipis-tipis, sosmedan, ataupun nonton film. Tapi kalau buat game-game berat seperti game Genshin Impact selama 30 menit, baterai HP ini tuh berkurang 12%-an dengan settingan loss 60 fps. Kalau kita mainnya push dengan menggunakan WiFi only. Kecepatan chargingnya pun juga udah 33 watt yang dimana pengisian dari 1 sampai 50% itu memakan waktu sekitaran 35 menitan aja. Kesimpulannya, kenapa HP ini bisa naik? Yap, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah smartphone itu naik. Tapi yang paling utama dalam case ini alias dalam kasus ini adalah masalah kelangkaan chipset. Kalau buat spesifikasi sih bisa dikatakan HP ini cukup lumayan gahar, tapi nggak gahar-gahar banget seperti Poco X3 NFC yang waktu itu sempat jadi HP paling goib ya guys ya. Dan juga Redmi Note 7 sih. Dan kalau kita lihat di pasaran juga banyak sih spesifikasi HP yang hampir serupa menggunakan spesifikasi sama seperti Poco M4 Pro ini. Nggak cuma dari segi kelangkaan chipset aja, ada juga yang dimana peminat dari HP ini tuh masih cukup lumayan tinggi untuk di pasaran. Kasusnya sama seperti Poco X3 Pro yang HP-nya udah discontinue, namun masih banyak fans yang setia buat nyari HP dengan Snapdragon 860, harganya cuma 3 jutaan aja bos. HP mana lagi coba 860 3 jutaan lagi. Speknya juga bukan kaleng-kaleng. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman pengennya, teman-teman DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.